Tim Sobat Sewa dimanapun berada, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno teman-teman ini berkunjung ke rumah mantan Presiden ke-7 yakni Joko Widodo di Solo ya, tepatnya di Sumber Solo. Nah, Pratikno teman-teman datang ke sana gitu kan, seorang diri ya ke rumah Jokowi. Dari pantauan Sewa TV, Pratikno ini teman-teman tiba di rumah Jokowi sekitar jam 4 sore ya, jam 16.45 waktu Indonesia bagian barat. Ini teman-teman dia itu tampak mengenakan kemeja batik ya, kemudian lengan panjang yang dipadukan dengan celana hitam. Setibanya di rumah Jokowi, Pratikno sempat transit sejenak sebelum bertemu langsung dengan Jokowi. Nah, pertemuan ini teman-teman semuanya berlangsung selama hampir 1 jam ya. Ini pertemuan yang digelar secara tertutup. Nah, sementara itu, pengacara Roy Suryo CS, yakni Bang Ahmad Khozinuddin, dalam tulisannya mengomentari kejadian tersebut. Ya, mereka menduga bahwa pertemuan antara Jokowi dengan Pratikno itu ada hubungannya dengan kasus ijazah palsu Jokowi yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Surakarta dan terus bergejolak di Jakarta dan di seluruh Indonesia. Masih tetap menjadi perbincangan yang sangat hangat, ya kan? Nah, teman-teman, dalam konteks itulah sepertinya Pratikno memang dipanggil oleh Jokowi pada hari Ahad kemarin tanggal 28. Nah, pertemuan ini teman-teman semuanya bukan sekedar liburan akhir tahun tentunya kemarin ya, tapi kuat dugaan ada kaitannya untuk mengantisipasi pertarungan lanjutan kasus ijazah palsu yang diduga milik Jokowi. Seperti itu kira-kira kata Ahmad Khozinuddin dalam komentarnya teman-teman. Nah, apa yang mereka bahas sebenarnya gitu kan? Pratikno tak mengungkap ya, bahkan menghindari pertanyaan dari teman-teman wartawan dan awak media. Nah, secara hierarki teman-teman, hierarki struktural ya, Pratikno ini sebenarnya bukan bawahan Jokowi lagi gitu. Namun dalam konteks kasus ijazah, ini Pratikno dapat dianggap punya peran dalam kasus tersebut. Nah, Profesor Yudi Haryono misalnya bahkan menyebutnya sebagai aktor tunggal ya, menyebut Pratikno sebagai aktor tunggal di balik kasus dugaan pemalsuan ijazah Jokowi. Nah, Pratikno sendiri teman-teman sebagai mantan Menteri Sekretaris Negara dan mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, beliau sebenarnya sudah membantah tuduhan tersebut dan meminta publik mempercayai keabsahan ijazah yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan, dalam hal ini Universitas Gadjah Mada atau UGM. Nah, jika benar teman-teman pernyataan Prof Yudi Haryono, maka mengungkap kasus ini menjadi lebih berat ya kan, karena otoritas UGM lainnya misalnya merasa bahwa data yang mereka rilis itu benar gitu. Padahal ada dugaan utak-atik oleh Pratikno di belakang layar kasus ijazah Jokowi ini. Nah, Jokowi teman-teman semuanya, Jokowi sendiri ya merasa keliru perhitungan politik barangkali, karena yang dihadapi saat ini bukanlah aktor politik atau pejabat yang mudah dikendalikan, diancam kasusnya dibongkar atau diiming-imingi uang dan jabatan. Lawannya adalah Roy Suryo CS ya kan, yang di backup oleh sejumlah advokat yang berlatar belakang aktivis. Nah, yang lebih berat lagi bagi kubu Jokowi teman-teman, Jokowi ini tidak hanya menghadapi Roy Suryo CS ya, melainkan menghadapi jutaan rakyat yang memiliki keyakinan sama dengan Roy Suryo, yakni. Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam NKRI, harga mati. Teman-teman, dari cuplikan video yang baru kita tonton ya, banyak tanggapan atau komentar yang memberikan masukan atau dari kasus video tersebut. Nah teman-teman, banyak tanggapan komentar netizen yang mengatakan Bapak Presiden dan Bapak Prabowo diketahui atau tidaknya itu tidak bernilai ya. Sebelum rakyat sudah berkomentar agar Kapolri kepada Pak Tito, Pratikno Julhas Bali ya, Panglima harus yang digantikan sebelum semuanya ruwet, lebih baik. Nah, satu dikorbankan dan daripada banyak yang dikorban. Nah, sebetulnya ketakutan, tapi sayang, Presiden termasuk ternak Jokowi, jadi Pratikno agar aman sedikit. Nah, kalau demikian, jangan-jangan inilah biar kerok pembuatan ijazah palsu Jokowi. Orang itu mesti diminta keterangan. Ya,
bersama pendukung pengkhianatan bangsa, oknum menteri yang masih menjabat di kabinet Pak Prabowo, musuh dalam selimut, dia bekerja bukan membantu Pak Prabowo, tapi mengkhianati. Nah, kemanapun juga kalian sembunyikan kejahatan pengkhianatan kepada rakyat, Indonesia semoga ketahuan semuanya. Nah, orang yang menetapkan keputusan yang tidak adil membolak-balikan kejahatan menjadi kebenaran, lah celakalah mereka. Ya, semua malapetaka akan menimpahnya. Nah, itu pasti terjadi, bro. Tidak ada tempat persembunyian dan perlindungan. Ya, sebenarnya seluruh lapisan rakyat penjabat, ya, rakyat jelata sudah tahu bahwasanya ijazah Jokowi itu dinilai 100% diragukan. Teman-teman, ada tanggapan di sini mengatakan sudah nggak heran lagi, walaupun Pratikno ke Jokowi, bagi Prabowo nggak masalah juga, penjilat Jokowi aman-aman saja. Ya, dulu rakyat sudah mengedus Pratikno di balik ijazah palsu Jokowi. Tapi kenapa tidak pernah diminta keterangan? Biasanya orang yang berbuat kesalahan, nah banyak kesalahan, ya, berbelit-belit tertutup mencari kesalahan, ya, yang orang lain cari kebohongan demi kebohongan, malah orang lain jadi sasaran. Nah, Prabowo harus tegas mengenai Pratikno bertemu Jokowi. Prabowo jangan cuman omong-omong aja. Ya, bagaimana Presiden Prabowo? Mungkin biasanya kita tahu Presiden dan Pratikno sama-sama pernah menjilat Jokowi, jelas tunduk walaupun presiden. Nah, kami yakin Pratikno dalam ijazah Jokowi jadi menteri karena ada balas budi dengan sebagai spion, dan Jokowi Pratikno yang terlibat nggak bisa sembunyi karena mata akal sehat di mana-mana. Ya, begitulah jadwal sidang, katanya sakit dasar tukang pembohong yang tetap pembohong. Palingan juga cuman omong-omong. Nah, kejadian dan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh oknum penjabat di negara ini hanyalah yang membalasnya. Nah, sudah anak buah Prabowo dipanggil Jokowi yang tidak jelas kuliah di UGM apa tidak. Ini namanya izin presiden, tidak seorang prof di Kedali, orang tidak jelas. Ya, politik kotor yang dipakai Jokowi karena takut kalau masyarakat se-Indonesia udah tidak percaya dirinya. Apalagi ada kasus ijazah palsu. Sehingga bukan rumah untuk masyarakat datang saat kamera kebetulan ada. Nah, wahai para temu di Indonesia, sebagaimana Anda tinggal, jangan pernah mau kita diadu domba sama pecah belah bangsa. Dari dulu Pratikno adalah sutradara Jokowi, ya, sutradara Jokowi, termasuk ikut cewek-cewek dalam hal pilkada beberapa daerah termasuk Bojonegoro. Nah, diduga saksi kunci pembuatan ijazah Jokowi, jadi Pratikno harus diminta keterangan atas ijazah